Yes. Oke. Aurora 2 lagi yang akan mereka amankan. Mid-nya belum kelihatan. Sama EXP berarti. Cici lagi kah? Cici atau Khalid atau Edit? Susah sih Edit. Sebenarnya ada Lukas juga ya. Cuman kayaknya nggak terlalu jadi prio karena mereka benar-benar butuh hero yang bisa megangin itu gitu. Oke. Karena Hayabusa kan pasti mainnya in and out kan. Edit tetap ya. Edit sih tetap. Tetap Edit dan mid-nya Cecilion. Cecilion. Oke, asuransi. Late game. Oke, tapi sekarang udah lebih stabil, lebih balance ya dibandingkan sama game pertama tadi yang bawa Iritel, bawa Cecilion gitu, bener-bener hero yang early game-nya pasti nggak akan terlalu bisa berguna maksimal. Dan sekarang last pick Moskov lagi. Moskov lagi. Itu dia. Baiklah. Moskov yang tadi mencoba untuk split, mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Dari tim Liquid ID sudah terlihat juga bagaimana mereka siap, begitupun dari Aurora untuk menghadapi match point, game point juga. Satu kemenangan ini akan cukup berarti untuk bisa langsung mendapatkan tiket ke Challenge Finals. Jadinya masing-masing menuju ke line of down untuk mengeksekusi match point bagi keduanya. Dan kalau ngelihat dari Renejai, nah ini dia yang bakal coba untuk mencoba menguasai terlebih dahulu area rivernya. Sementara Yue sudah mulai membantu pergerakan dari Demon Knight untuk mengeksekusi satu buah purple bug. Iya pasti untuk membantu mencari stack juga ya dari Cecilion-nya agar lebih bisa maksimal lagi dari pengumpulan stack demi stack Cecilion. Dan Renejai yang membuka vision ke arah lava golem tadi juga mulai terekspos dan berdamage seperti di sini. Widi dengan Soul Bloom juga sangat-sangat membuat Renejai kesakitan ya. Setengah HP udah mulai hilang dan ya Widi pun masih coba untuk ngasih pokingan sebanyak-banyaknya. YSKL dari awal-awal memang kita tahu sendiri jarak dari Cecilion itu akan sangat menguntungkan tentunya untuk adu damage dengan Vexana di bagian tengah. Tapi Iron Chicken tuh kali ini harus bermain dengan jauh lebih aman nih. Dan buktinya di bawah Vitality sama bawah Tenacity. 4 Tenacity loh buat Aurora loh. Main super defensif juga ya berarti. Iya. Dengan firmness juga dari Domain Kite-nya. Begitupun dari Vitality yang dibawakan sama Iron Shiki. Jadi Container ya sama-sama akan menjaga dirinya secara mandiri. Karena ngelihat dari gameplay keduanya belum ada yang pengen berotasi ke arah bot lane ya. Iya. Hampir aja ada skill lizard yang diambil oleh Liquid ID. Dan sekarang memang rotasi lebih berpusat ke arah bagian atas ya. Sehingga itu menjadi tanda juga yang cukup aman untuk Liquid ID. Terutama Iron Shiki di bagian bawah. Karena keberadaan dari Hayabusa baru saja kita saksikan ada Shadow Shuriken dari dalam semak-semak di river atas. Dan turtle yang pertama akan hadir 10 detik lagi. Tapi Iron Shiki bermain jauh lebih aman. Dan Spear of Alpha karena Renejai seperti harus men-trigger flicker untuk bisa escape. Tapi enggak, ternyata masih aman. Tapi kerjaan dari Widi. Dan untungnya masih bisa selamat untuk Renejai. Dia flicker tepat waktu ya. Karena kalau nggak flicker itu bakal kena Soul Bloom-nya juga. Dan tanpa adanya sosok dari Renejai dan tanpa adanya flicker, ini ngebuat dari tim Liquid ID akan semakin leluasa dan pede untuk langsung secure menuju ke arah turtle yang pertama, menjadi awal yang baik untuk tim Liquid ID. Dan terlihat bagaimana kali ini Fabian yang cukup nyaman. Dan lebih hati-hati ya kalau kita lihat ya sejauh ini dari keduanya. Karena Fabian juga nggak langsung komit ke arah purple buff ya. Oke, di bagian tengah Iron Shiki udah mulai join in. Dan memang ada Domeng ya yang ikut mirroring pergerakan dari Iron Shiki untuk mendapatkan last hit dari minion-minion yang muncul di bagian tengah. Renejai yang belum mendapatkan level 4 langsung di-commit dengan Spear of Alpha. Ingat, Renejai belum aktif lagi flickernya. Jadi harus sudah mulai aware juga, jangan sampai ada Sking Eagle yang cukup berbahaya nih ke arah Renejai. Ketahan loh dia di level 3 ya. Iya. Jadi agak susah untuk kalau misalkan dia kena tabrak untuk ngasih counter initiate-nya agak berat. Sehingga ya memilih untuk recall dulu, mundur dulu. Bahkan kalau ngeliat dari Alpha yang farmingnya cepet, ini dibantu lagi dengan Matilda akan semakin jauh lagi untuk bisa dapetin keunggulan. Dan sementara Aran bakal coba untuk men-zoning out pergerakan dari Edward dan juga Demon Kite. Di arah belakang Yue free hit lagi dengan adanya Bad Fist. Tapi disengage yang dipilih oleh tim Liquid ID. The Wave the Dragon ini ternyata berhasil untuk digagalkan. Belum sempat dikeluarkan juga dengan adanya pembuyaran area dari Eternal mulai berjalan. Dan tim Liquid ID early yang tadi sempat kita bahas ya, udah lumayan dapetin keunggulan atau dapetin advantage. Ini akan harusnya di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain. Oke, tapi kalau kita lihat dari networknya orang-orang yang lebih unggul ya dari Liquid ya. Meskipun dari segi objektif ya Turtle diambil oleh Liquid ID. Iron Shiki di sisi lain juga permainannya nggak terlalu agresif, masih bermain dengan sangat-sangat aman juga mengingat dari
seorang Domain Kite juga membawa beberapa beberapa emblem yang memang membuat dia agak lebih sustain. Dan oke, ada pencurian Berhasil. dan berhasil dari Favian membuat Harusnya ya. keuntungannya. Berhasil karena memang tipikalnya ternyata bukan cuman semenyebalkan Sacred Hammer-nya Tigreal ya. Ya. Didorong Spear of Alpha juga PR banget nih untuk purple buff bisa didapetin. Dan terlihat bagaimana Fabian sekarang udah menginjak level 8, satu level unggul di atas dari Demon Kite-nya, dan menuju ke arah dari Turtle yang sudah di setup juga. Yeskiel memberikan zoning out, sementara dari Aurora di mana Renegade-nya di arah belakang mencoba untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Edward tertangkap basah, masih ada Primal Rat juga. Spear of Alpha belum kena ke arah siapapun. Dan lihat bagaimana kali ini dari seorang Fabian yang dijemput lagi, tapi First Blood didapatkan pula. Dan bahkan tim Liquid ID, mereka kehilangan 3 pemain mereka. Oh no, memang ada satu Spear of Disaster yang dibuka oleh Iron Shiki, tapi belum ada yang kena di sana. Benar-benar melintasi di tengah-tengah dari kerumunan member Aurora. Dan tentu sayangkan ya, ada beberapa source ultimate juga yang masih belum tepat tadi. Seperti Spear of Alpha dari Fabian yang belum connect ke arah Edward. Dan itu membeli waktu juga untuk Edward mengaktifkan Primal Rat-nya. Dan jangan lupakan bahwa Edith adalah hero yang bisa nge-kite. Ketika low HP tapi stuck dari Gouge-nya itu penuh, dia bisa untuk membalikan lagi dengan damage yang ada juga dari mode Primal Rat-nya. Kali ini kerugian memang cukup fatal diterima oleh Liquid karena mereka kehilangan 3 player dan juga turtle kedua yang dipegang oleh Aurora. Yap, sementara Demon Kite bakal coba untuk dipegangin dulu sama Aran. Tapi Quad Shadow terlalu lincah. Spear of Alpha kembali tidak mengenai siapapun. Renegade, The Wave of the Dragon disambut lagi dengan Sanguine Claw, Bad Impact dari belakang. Dan bahkan hujaman sisi power membuat Fabian tidak bisa bergerak sama sekali karena Earthshatter juga tadi mengganggu. Dan satu Dead Sonata yang begitu mematikan membuat akhirnya Yeskiel pun hilang di tangan Domain Kite. Dan masih belum berhenti karena Shadow Kill karena Widih. Dan itu dia Demon Kite yang hampir saja bisa mendapatkan Iron Shiki juga. Sekarang dimaksimalkan ke bagian tengah karena Aurora melihat masih ada satu catapult dan gak ada member Liquid ID yang siap untuk mempertahankan outer turret mereka. Kali ini Aurora benar-benar bermain agresif dengan adanya Hayabusa dan juga Granger yang siap berada di pertempuran. Yap, bagi udah ada Sky Piercer sekarang, item kedua bagi Demon Kite-nya. Keuntungan berlipat-lipat ganda diambil oleh Aurora karena outer turret di tengah yang mahal pun hancur. Di ada bottom lane pun tidak bisa lagi dipertahankan. Dan bahkan itu dia satu lagi The Wave of the Dragon membuat dari Fabian tidak sempat untuk memencet guiding wind dari Widih. Wow, itu benar-benar instan banget sih. Dan Fabian langsung ke pick off 3 kali loh. Selama kurang lebih 2-3 menit ini benar-benar targeting yang mahal dari Aurora. Yang ngebuat Fabian yang tadi sempat leading 2 level, sekarang sudah tertinggal 1 level di bawah dari Demon Kite. Ini bakal jadi tanda bahaya pasti untuk Liquid ID karena dengan perbedaan level yang ada, Hayabusa yang notabene-nya bakal cukup sulit untuk bisa kontes di area objektif. Justru malah dia udah jauh lebih siap di turtle yang ketiga. Yap. Dan ini tugas berarti dari Iron Shiki nih. Ini Fabian udah susah buat ibaratnya meng-carry ya karena udah jadi bulan-bulanan warga terus-terusan. Tinggal celah yang harus dimanfaatkan oleh Iron Shiki untuk dapetin setidaknya kayak gini nih turret, dapetin split push untuk nge-distract, dan jangan biarkan Iron Shiki sendirian kayak game sebelumnya. Ini Widih udah mulai harus menjaga juga. Wah, ini udah cukup bahaya buat Liquid ID ya. Perbedaan ada di angka 4.800 dan mereka bakal menelan banyaknya tekanan dari semua lane yang akan coba didorong oleh Aurora. Terutama untuk di bagian atas karena sekarang sudah ada 3 member dari Aurora yang mempersiapkan diri mereka untuk mengganggu orange buff dari Fabian. Dan ini kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk Fabian karena lagi-lagi ya, kita jarang banget lihat Fabian under conditions dan itu yang terjadi di game ketiga ini. 7-0 bayangin. Gimana nggak sangat under ya dari Fabian yang selalu jadi targeting terus-terusan. Sanguine Claw-nya juga ini udah mulai mengganggu bagaimana Aran yang ada di lini paling depan. Sementara dengan adanya Aran mencoba lagi dan Spear of Alpha kembali belum mengenai targeting, tapi Renegade berhasil dihilangkan. Bad Impact yang begitu menyakitkan. Tamparan maut membuat dari Fabian pun menghilang, begitu pun dari Yeskiel yang harus menelan damage yang cukup besar yang disumbang oleh Demon Kite. Kali ini Aran mencoba untuk pertandingan revenge di dalam tubuhnya, tapi killing spree dengan adanya Sky Pierce sudah tadi bahkan Iron Shiki pergerakan yang ternyata berujung maut membuat akhirnya tim Liquid ID hanya menyisakan sosok Widih sendirian. 4 tukar 1 dan itu yang baru saja kita saksikan. Di mana pertukaran yang sangat-sangat merugikan sekali kala tim Liquid ID. Karena mereka dipaksa untuk bermain di dalam mode pertahanan. Justru Aurora yang berhasil mendapatkan momen-momen untuk membongkar pertahanan tersebut. Dan momentum dari targeting yang sangat-sangat baik dari Demon Kite
Ini yang nggak bisa diantisipasi oleh Liquid ID. Karena jujur tadi YSKL sempat membuang flickernya juga untuk bisa bertahan dari Shadow Kill. Tapi justru malah itu juga bisa tetap ditangkap oleh Demon Cat yang langsung menghilangkan nyawa dari YSKL. Di sisi lain, Aaron yang memang berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan Super Precision. Tapi di sisi atas ada The Way of Dragon dari Renegade. Memang ada backupan dari Guiding Wind tapi nggak bisa melarikan diri dari Red Sonata. Projectile yang ditembakkan terus-menerus oleh Domain Kite membuat Favian terpick off untuk kelima kalinya. Wah, bahkan metode Matilda Alpha yang super power ya. Iya. Itu tadi sebenarnya ada penyelamatan yang begitu epic juga, tapi sayangnya range dari Dead Sonata yang terlalu jauh sehingga menggapai tubuh dari Favian yang harus hilang untuk kelima kalinya. Ini bukan pertanda tim Liquid ID sedang baik-baik saja. Dalam keadaan yang cukup tertinggal kali ini, cicilan demi cicilan pun terus dilunaskan oleh Domain Kite. Iya. Itu bener-bener sih, nggak dikasih space. Tiap ada Dead Sonata yang aktif, dia bisa nge-trigger itu. Dan kali ini Liquid ID harus bertahan dari Lord pertama yang sudah didapatkan. Masalahnya nggak hanya itu, pasif dari base turret pun sepertinya udah nggak terlihat lagi dari 3 base turretnya Liquid ID. Dan ini akan menjadi dorongan yang akan sangat-sangat berat karena lagi-lagi kondisinya early game mereka nggak berhasil kuasai, mid game pun mereka nggak berhasil kuasai, dan masuk ke late game itu zona bermain untuk Cecilian. Oke. Dan apalagi udah mulai di-trigger-trigger juga nih kali ini dari Renegade dengan flick dari recall-nya juga. Tim Liquid ID sekarang mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Di menit yang ke-10 gapnya udah akan semakin jauh lagi di angka 6.000. Tapi ini masih Lord yang pertama. Tapi wah, satu kali Dead Sonata YSKL langsung kehilangan setengah lebih dari HP-nya. Wah, itu udah terlalu dalam damage yang bisa dihasilkan. Membuka Scream Eagle dari Widdy menuju ke Renegade, tapi Lordnya masih belum bisa diantisipasi oleh Liquid ID. Dan Earthshatter Flicker onward juga dibuka. Favian masih di cover dari Guiding Wind, tapi di sisi lain Aran yang sekarang menahan semua damage yang diterima dari Aurora. Dan Lord memang berhasil dihilangkan, tapi sepertinya 2 base turret bisa di-secure. Oh enggak, masih bisa ditahan. Masih ya, karena oh enggak kayaknya sekarang karena masih ada satu super wave minion yang berjalan bahkan bersamaan di arah top dan juga bottomnya. Bad impact, damage-nya sudah mulai terasa. Cukup mematikan dan bahkan Sanguine Claw membuat dari YSKL pun terpaksa mengeluarkan Flicker Thanks to Favor yang membuat akhirnya YSKL pun masih punya nyawa tambahan untuk bisa selamat. Oh, ini kondisi yang sangat-sangat menekan banget karena Liquid ID ya. Dan ini gap yang sangat jauh sih, bisa dibilang ada di angka 12.000 gold di menit ke-11. Apakah ini memang kita dibawakan lagi pembalasan dendam dari Aurora di game pertama tadi ya? Karena tadi di game pertama juga terlihat sejauh ini perbedaannya. Dari segi item build, memang untuk di menit ke-11 perbedaan 3.000 gold antara Domain Kite dan juga Iron Shiki ini akan menjadi faktor penting. Dimana ngebuat Domain Kite damage-nya itu udah nggak terbendung lagi. Tadi sempat dibahas juga, Dead Sonata aja karya skill itu bisa langsung ngebombardir dirinya. Iya. Enggak ini, itu dia combo membuat Asgard dan juga Sphere of Alpha membuat akhirnya dari Domain Kite ter-shutdown. Shutdown mahal didapat oleh tim Liquid ID, setidaknya ada nafas lagi yang cukup lebih panjang walaupun nantinya Domain Kite yang muncul akan bertepatan dengan adanya Lord in hand yang akan spawn juga. Setidaknya ada momen shutdown ya, celengan dari 5 poin kill Domain Kite akhirnya bisa dikantongi oleh Liquid ID. Ini akan coba melakukan setup lagi kah? Karena memang cukup berbahaya ya. Hampir semua flicker aktif dari Aurora. Sementara YSKL masih belum memiliki flickernya dan akan cukup beresiko memang kalau sampai YSKL yang ditarget nih. Terutama dari Demon Cat yang sekarang udah siap di level 15 dengan semua skill resource-nya. Lihat ini Favian kena poke terus-terusan juga. Sphere of Alpha miss ternyata karena memang digocek lagi dengan dari kuat Shadow. Kali ini mencoba untuk langsung melompat ke arah belakang Aran dengan Infinite Pursuit. Terangkat dengan Scream Eagle, take over terhadap Lordnya dan bahkan Edward yang berhasil untuk dihilangkan. Walaupun Aran menjadi pertukaran nyawa dan Favian yang menghilang, double kill dia dengan Domain Kite. Tapi Lordnya pun triple kill, bahkan wipe out diciptakan. Lordnya jatuh ke tangan Domain Kite dan bahkan membuat dari tim Liquid ID ter-wipe out sudah. Dan ini adalah momen yang sangat mengerikan untuk Liquid ID karena mereka sepertinya gak bisa bertahan dari one straight push yang akan dilakukan oleh Aurora. Sangat disayangkan Liquid ID masih belum berhasil lanjut ke Challenge Finals dan mereka harus berjuang kembali dari lower bracket dan welcome to Challenge Finals untuk Aurora Philippines. Dan